Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 10 orang sahabat untuk melihat keadaan musuh, dan beliau menunjuk seorang sahabat bernama Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin dari 10 sahabat itu. Tapi pergerakan mereka kemudian diketahui oleh kaum musyrikin, diketahui oleh Bani Lihyan atau Bani Lahyan, bagian dari sebuah kabilah besar yang bernama Hudail. Maka mereka ini orang-orang dari Bani Lihyan yang berjumlah 100 orang, dan mereka semua adalah para pemanah mengikuti jejak 10 sahabat itu. Ketika Asim bin Thabit radhiyallahu anhu beserta para sahabat yang lainnya mengetahui bahwa mereka diikuti, maka mereka berlindung di sebuah tempat. Dan ketika itulah mereka dikepung oleh 100 orang Bani Lihyan. Mereka menawarkan kepada para sahabat itu untuk berdamai, tapi Asim bin Thabit radhiyallahu anhu secara pribadi menyatakan tidak setuju berdamai dengan mereka. Faqala Asim bin Thabit, ayyuhal qaum, amma ana fala anzilu ala dhimmati kafir. Asim bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, wahai kaum, berkata kepada para sahabat yang lain, adapun aku secara pribadi, fala anzilu ala dhimmati kafir, maka aku tidak akan setuju melakukan perjanjian dengan orang kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asim berdoa, ya Allah, beritahukanlah tentang kami kepada nabimu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faramauhum bin nabli faqatalu Asiman. Maka orang-orang Bani Lihyan itu memanah mereka, memanah para sahabat itu sehingga Asim bin Thabit terbunuh. Begitu juga para sahabat yang lainnya, sehingga ada 7 orang dari 10 itu 7 yang terbunuh. Wa nazala ilaihim thalathatu nafarin 'alal 'ahdi wal mitsaq. Kemudian 3 sahabat yang masih hidup, mereka setuju untuk melakukan perjanjian dengan orang-orang Bani Lihyan ini. Minhum Khubaibun wa Zaid ibnu Dathinah wa rajulun akhar. 3 orang itu adalah Khubaib, yang kedua adalah Zaid bin Dathinah, kemudian 1 orang lain. Disebutkan bahwa orang yang ketiga itu adalah Abdullah bin Tariq. Falamma stamkanu minhum atlaqu autara qisiyihim. Ketika mereka memiliki kesempatan dan merasa mampu mengendalikan 3 orang ini, maka orang-orang dari Bani Lihyan itu melepaskan tali busur panah mereka. Farabatuhum biha. Kemudian mengikat 3 sahabat ini dengan tali busur panah itu. Qala ar-rajulu tsalits, hadza awwalul ghadri. Orang yang ketiga, Abdullah bin Tariq, dia mengatakan ini adalah pengkhianatan pertama yang terjadi. Jadi mereka berjanji tidak akan membunuh, berjanji akan melindungi para sahabat itu, tapi pada akhirnya mengikat mereka dengan tali busur mereka. Sehingga orang yang ketiga, Abdullah bin Tariq berkata, hadza awwalul ghadri. Ini adalah pengkhianatan yang pertama. Wallahi la ashabukum. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti kalian. Inna li biha ulai uswah. Sudah ada contoh dari para sahabat sebelumnya, yuridul qatla, yaitu mereka yang terbunuh. Jadi belum terjadi kesepakatan apapun, dan Asim bin Thabit itu hanya mengutarakan pendapatnya sendiri, tidak mewakili yang lainnya, tapi tiba-tiba mereka diserang dengan panah hingga terbunuh 7 orang sahabat. Fajarruhu wa alajuh. Maka orang-orang Bani Lihyan menyeret Abdullah bin Tariq dan memaksanya. Fa'aba an yashabahum, tapi tetap saja berusaha tidak mau ikut dengan mereka. Faqataluh, maka orang-orang Bani Lihyan membunuh Abdullah bin Tariq. Wantalaqu bi Khubaibin wa Zaid bin Dathinah. Sehingga mereka, orang-orang Bani Lihyan, membawa 2 orang sahabat, Khubaib dan Abdullah bin Ad-Dathinah. Hatta ba'uhuma bi Makkah ba'da waq'ati Badrin. Sampai pada akhirnya mereka, orang-orang Bani Lihyan, menjual keduanya, menjual Khubaib dan menjual Zaid ibn Dathinah di Mekah setelah perang Badar.
Fabta'a Banul Harith ibni Amir ibni Naufal ibni Abdi Manaf Khubaiban. Kemudian Bani Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf, Bani Harith, mereka membeli Khubaib. Wa kana Khubaibun huwa qatala Al-Haritha yawma Badrin. Dan Khubaib ini adalah yang membunuh ayah mereka, yang membunuh Al-Harith pada perang Badar. Falabitha Khubaibun indahum asiran. Sehingga Khubaib itu bertahan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Bani Al-Harith sebagai seorang tawanan, hatta ajma'u ala qatlih. Hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk membunuhnya, ingin membunuh Khubaib. Fasta'ara min ba'dhi banatil Harithi Musa yastahiddu biha fa'a'arathu. Kemudian ini kisah selingan. Suatu ketika Khubaib itu meminjam dari sebagian anak-anak perempuan Al-Harith, meminjam pisau atau seperti silet. Yastahiddu biha, digunakan untuk mencukur rambut kemaluannya. Fa'a'arathu, maka wanita dari Bani Al-Harith itu meminjaminya, meminjamkan pisau atau silet kepadanya. Fadaraja bunayyun laha wa hiya ghafilah hatta atahu. Kemudian anak kecil dari perempuan itu, anak perempuan itu memiliki anak kecil, berjalan menuju kepada Khubaib atau merangkak menuju kepada Khubaib ketika wanita itu tidak menyadarinya. Fawajadathu mujlisahu ala fakhidhihi wal Musa biyadihi. Kemudian wanita itu mendapati bahwa Khubaib mendudukkan anaknya tadi yang masih kecil di pangkuannya, dan di tangan Khubaib masih ada pisau itu. Fafazi'at faz'atan arafaha Khubaib. Maka ibunya merasa takut, dan Khubaib pun menyadari. Khawatir kalau anak itu diapa-apakan karena Khubaib tadi membawa pisau. Faqala, kemudian Khubaib berkata, atakhshayna an aqtulah. Apakah engkau khawatir aku akan membunuhnya? Ma kuntu li af'ala dhalik. Aku tidak akan melakukan itu. Qalat, wallahi ma ra'aitu asiran khairan min Khubaib. Wanita itu berkata, wanita dari kalangan Bani Al-Harith itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih baik dibandingkan dengan Khubaib. Fawallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu qitfan min 'inabin fi yadihi. Demi Allah, aku pernah mendapatinya pada suatu hari memakan satu tandan anggur di tangannya. Wa innahu lamuthaqun bil hadid. Dan ketika itu dia sedang dibelenggu dengan besi. Wa ma bi Makkah min thamarah. Dan di Mekah itu tidak ada buah-buahan. Ini adalah karamah yang Allah tampakkan pada Khubaib radhiyallahu anhu sebagai seorang tawanan yang diikat dengan besi, tapi dia makan anggur, padahal ketika itu di Mekah tidak ada buah-buahan. Wa kanat taqulu innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubaiban. Dan wanita itu berkata, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada Khubaib. Falamma kharaju bihi minal haram liyaqtuluhu fil hil. Qala lahum Khubaib. Kembali ke kisah sebelumnya, bahwa Bani Al-Harith ingin membunuh Khubaib. Falamma kharaju bihi minal haram liyaqtuluhu fil hil. Ketika mereka membawa keluar Khubaib ini dari tanah haram menuju ke tanah halal, sehingga mereka meskipun orang-orang musyrik tetap memiliki rasa hormat terhadap daerah haram, terhadap Masjidil Haram dan daerah suci di sekitarnya, sehingga ketika akan membunuh mereka pergi keluar daerah suci itu untuk membunuhnya di sana. Qala lahum Khubaib. Khubaib berkata kepada orang-orang Bani Al-Harith, da'uni usalli rak'atain. Biarkanlah aku salat 2 rakaat. Fatarakuhu faraka'a rak'atain. Maka mereka pun membiarkannya, mengizinkannya, sehingga Khubaib salat 2 rakaat. Faqala
wallahi laula an tahsabu annama bi jaza'un lazittu. Khubayb berkata, demi Allah, seandainya aku tidak khawatir bahwa kalian menyangka bahwa aku takut dengan kematian, lazittu, aku akan menambahnya. Jadi cuman sholat 2 rakaat, kemudian mengatakan jangan sampai dia menambah karena disangka takut dengan kematian. Allahumma ahsihim adada waqtulhum bidada au qala badada wala tubqi minhum ahada. Kemudian Khubayb radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ahsihim adada, ya Allah, hitunglah mereka ini, orang-orang Banil Harith ini satu persatu. Maksudnya perhatikanlah mereka ini. Waqtulhum bidada, disebutkan keterangannya wa qawluhu uqtulhum bidada bikasril ba'i wa fathiha, dengan ba yang dikasrah berarti bidada, atau ba yang difathah badada. Faman kasara qala huwa jam'u biddah bikasril ba'i wa hiya nasib. Kalau ba-nya dikasrah itu berarti jamak dari biddah, artinya adalah bagian. Maksudnya wa ma'nahu uqtulhum hisasan munqasimatan likulli wahidin minhum nasib. Bunuhlah mereka ya Allah, bunuhlah orang-orang Banil Harith ini dengan kematian yang engkau bagikan kepada mereka, masing-masing mendapatkan bagiannya, masing-masing merasakan bagaimana pedihnya kematian itu. Ini kalau dibaca dengan kasrah bidadan, Allahumma ahsihim adada waqtulhum bidada, dan binasakanlah mereka, masing-masing mendapatkan, merasakan pedihnya kematian. Wa man fataha, dan yang membacanya dengan fathah badadan, qala ma'nahu mutafarriqina fil qatl. Badadan maknanya bahwa mereka terpisah-pisah dalam kematiannya. Maksudnya wahidan ba'da wahidin minat tabdid, sehingga satu persatu mereka mati. Minat tabdid dari tabdid yang artinya memisahkan. Allahumma ahsihim adada waqtulhum bidada au qala badada wala tubqi minhum ahada, dan janganlah engkau sisakan mereka walaupun satu orang. Wa qala, dan Khubayb radhiyallahu anhu berkata, falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i. Aku tidak peduli selama aku terbunuh dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ala ayyi janbin kana lillahi masra'i, di atas tubuh bagian manapun aku mati, maksudnya dengan cara apapun meninggalnya, kana lillahi masra'i, maka kematianku itu adalah kematian karena Allah. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i, dan itu kematianku itu karena dzatil ilah, karena Allah Ta'ala. Wa in yasha, dan apabila dia berkehendak, maka dia akan memberkahi potongan-potongan tubuh yang terpisah-pisah. Wa kana Khubaybun huwa sanna likulli muslimin qutila sabranis salah, dan Khubayb radhiyallahu anhu dialah yang pertama kali mencontohkan bagi setiap muslim yang akan dibunuh karena ditahan, as-salah, untuk melaksanakan sholat sebelumnya. Sehingga sholat 2 rakaat dulu Khubayb, kemudian datang kematiannya. Wa akhbara ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu yauma usibu khabarahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan kepada para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan Banil Harith. Sehingga ini termasuk karamah yang Allah tampakkan pada Khubayb. Jadi karamah yang pertama tadi bahwa saat dia menjadi tawanan diikat makan anggur. Kemudian karamah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Allah membinasakan Banil Harith. Wa ba'atha nasun min Quraisy ila Asim ibn Thabit hina huddithu annahu qutil. Kemudian ketika orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwa Asim
bin Thabit itu terbunuh, maka mereka mengirim utusan an yu'tau bi syai'in minhu yu'raf, supaya bagian tubuh dari Asim bin Thabit itu dipotong kemudian dibawa kepada orang-orang Quraisy supaya mereka bergembira dan betul-betul menyaksikan bahwa Asim bin Thabit itu telah meninggal dunia. Wa kana qatala rajulan min 'udhamaihim, dan Asim bin Thabit ini dahulu pernah membunuh salah seorang pembesar mereka, pembesar Quraisy. Fa ba'atsallahu li 'Asimin mithla dhullati min ad-dabr fahamathu min rusulihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk Asim ini mithla dhullah, seperti awan, min ad-dabr. Disebutkan di sini wad-dabru an-nahlu. Ad-dabr an-nahl, lebah, sehingga sekawanan lebah seperti awan itu menutupi jasad Asim bin Thabit. Fahamathu min rusulihim, sehingga sekawanan lebah, sekelompok lebah seperti awan itu menjaga jasad Asim bin Thabit dari utusan orang-orang Quraisy itu. Falam yaqdiru an yaqta'u minhu syai'an, sehingga mereka tidak berani mendekat dan tidak mampu memotong tubuh Asim bin Thabit sedikit pun. Rawahul Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Ini adalah karamah yang ketiga yang Allah berikan kepada Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Tadi berbeda. Kalau yang makan anggur itu Khubayb, ini yang terakhir ini adalah Asim bin Thabit. Allah Subhanahu wa taala menjaga jasadnya ketika telah meninggal dunia. Orang-orang Quraisy ingin memotong sebagian tubuhnya, tapi mereka tidak mampu.